Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Selangkah maju mengoptimalkan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan Indonesia yang lebih cemerlang. Mari kita sama-sama dengarkan materi kali ini. Siapkan pena dan buku catatanmu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam tentang pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, kita harus tahu dulu definisi dari pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kalau pendidik itu adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, ini dilakukan oleh guru, dosen, atau instruktur. Nah, ada juga itu adalah tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan ini adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Nah, ini dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, laboran, dan pustakawan, atau bisa yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ada juga itu dasar hukum. Kita masuk ke dasar hukum nih. Nah, ada beberapa dasar hukum yang memiliki kesamaan tentang pendidik dan tenaga pendidikan, seperti UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, dan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Adapun dari dasar-dasar hukum tadi, kita menemui nih fungsi pengelolaan. Nah, fungsi pengelolaan sendiri itu ada pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Itu mencakup siklus dari perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah analisis kebutuhan dan formasi jabatan. Nah, yang selanjutnya itu adalah rekrutmen maksudnya, dan seleksi, di mana ini adalah penerimaan berdasarkan kualifikasi. Nah, yang ketiga itu adalah penempatan. Nah, penempatan ini adalah sesuai kompetensi dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sekolah tersebut. Yang keempat itu adalah pengembangan. Nah, di mana ini adalah pelatihan, diklat, dan sertifikasi. Nah, 5 itu adalah penilaian atau kinerja. Ini adalah evaluasi berkala, bisa disebut juga dengan PKG atau SKP. Yang selanjutnya adalah pemberian kompensasi seperti gaji, tunjangan, dan penghargaan. Terakhir adalah pemberhentian atau pensiun, mutasi, dan pemecatan. Tahu nih fungsinya. Terus kita masuk ke kompetensi yang harus dimiliki pendidik. Nah, kompetensi yang harus dimiliki pendidik itu meliputi dari pedagogik. Nah, pedagogik ini apa? Pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Lalu ada profesional. Nah, profesional ini adalah penguasaan materi bidang studi. Ada juga itu adalah kepribadian, integritas, dan keteladanan. Dan sosial itu adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Baik, itu tadi ada beberapa materi. Lalu kita masuk nih ke tujuan pengelolaan. Nah, tujuan pengelolaan sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi, tujuan pengelolaan itu adalah menjamin tersedianya SDM pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Nah, ketiga itu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, yang terakhir nih ada materi tentang tantangan umum dari pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah distribusi guru yang tidak merata seperti kota dan daerah terpencil, kualifikasi dan kompetensi yang belum merata, keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM, dan birokrasi dalam proses rekrutmen dan mutasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya SDM pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kinerja, dan mendukung tujuan pendidikan nasional. Hal ini dilakukan melalui perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian kinerja, dan pemberian kompensasi dengan memperhatikan kompetensi pendidik dan tantangan yang ada. I just had to let you know you're